Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya ini Pak di sini adalah Dr. Mustopo itu Latipo harus berbicara. Tapi kemarin waktu pemilihan itu ada 3 yang diajukan, kemudian 80 ke atas Pak. Latif Biko, Latif Sofyan, dan Latif dan saya. Kemudian atas pertimbangan yang paling fit katanya waktu itu adalah saya. Kalau Latif Biko di Bandung diberi konfirmasi hadirannya juga terlambat. Jadi terpaksa tidak, jadi akhirnya ditunjuk oleh Latif Sabdi ya, saya. Latif di samping paling fit karena saya paling banyak punya komorbid Pak, punya penyakit bawaan. Jadi, tapi kok masih bisa eksis dan visit gitu. Nah itu makanya diminta bicara. Nah saya untuk saya silakan. Tadinya saya silakan. Nah ini Latif Biko seharusnya ini yang berbicara. Saya sudah berdatang. Silakan. Nanti salamannya belum makan. Ya silakan. Ini dari Bandung Pak. Berdatang. Ya, kita ada kedatangan tamu nih dari Bandung ya, Ansip Bandung. Aduh. Oke. Baik. Oke, sudah silakan duduk. Saya lanjut ya. Jadi akhirnya saya yang ditugasi oleh Atusan untuk berbicara tentang konsep pemeliharaan kesehatan di masa lansia. Saya ingin menelpon Latipo sebetulnya untuk nanya dan sebagainya, tapi saya tahu sedang sakit, tentunya pinggangnya. Maka saya kemudian tanya ke IAI. Kemudian di WA kita kan ada itu yang bulat itu di situ. Kalau mau tanya tentang apapun, tanyalah kepada Meta AI. Maka saya tanya, the concept of maintaining health in the old age, keluarlah semua itu. Dan setelah saya lihat, ternyata yang ditulis dalam AI itu, halo Latif Ram, selamat datang. Yang ditulis dalam AI itu apa yang sudah saya lakukan juga, banyak, hampir semuanya. Nah, menurut konsep pemeliharaan kesehatan di hari tua, ada terbagi 2 aspek, yaitu aspek kesehatan fisik dan aspek kesehatan mental. Karena kita tahu sesuai dengan perkembangan hidup kita, maka kita akan makin berkurang kondisi fisik kita maupun kondisi mental kita. Dan ini semua harus dirawat dan dilatih. Nah, menurut AI ini bahwa konsep pemeliharaan fisik itu yang pertama yang harus dijaga adalah managing penyakit-penyakit kronis, mengelola penyakit-penyakit kronis yang melekat dengan kita. Itu yang pertama harus dilakukan. Manage your istilahnya dalam bahasa Inggrisnya itu disebutkan chronic disease management. Itu yang pertama harus dilakukan. Chronic disease management. Setiap orang kan punya penyakit kronisnya. Kalau saya tuh banyak Pak. Saya ambil contoh untuk diri saya aja lah supaya jangan menyebut yang lain. Saya pertama punya penyakit kronisnya asma pertama. Itu dari kecil. Tapi sekarang sudah tua karena saya kontrol dan demikian rupa sekarang sudah kelihatannya menghilang. Sejak ada COVID itu saya dan kena COVID 2 kali saya. Sejak ada COVID itu saya tidak lagi pernah kena asma. Jadi penyakit kronis pertama yang asma itu harus dikontrol. Saya dulu sampai harus tiap malam harus semprot Sertaid dari dokter. Dari dokter Mustopo tuh dikasih Sertaid sama apa tuh yang biru itu dokter Bob. Yang untuk itu inhaler tuh yang kenapa lupa saya. Tapi kalau Sertaid tiap malam harus dikasih dari dokter Po. Saya kalau ini suka ke dokter Po juga. Untuk itu layanan. Nah jadi itu chronic disease management harus dikontrol sedemikian rupa secara reguler. Yang kedua, kalau kembali ke contoh saya punya Salaman dulu dong. operasi prostat. Bos, salaman dulu bos. Tahun 2005, ini kurang lebih 27 tahun yang lalu, 28 tahun yang lalu. Kemudian setiap 6 bulan saya selalu kontrol dengan PSA. PSA saya kontrol tiap dan tidak pernah lebih dari 4. Kemudian akhir-akhir ini, ketika setelah saya operasi terakhir di karena perlu, kemudian sekarang Alhamdulillah. jadi terpaksa saya tiap 3 bulan kontrol PSA. Jadi chronic disease management.
Dan penyakit kronis lain yang saya ini adalah saya punya kekentalan darah dan hipertensi. Untungnya tidak dengan diabetes. Kalau sudah hipertensi, darah kental dan diabetes udah itu harus kontrolnya barangkali tiap bulan dan tiap minggu. Untungnya saya hanya hipertensi dan kental darah. Hipertensi saya minum tiap kali itu dengan minum apa namanya Micardis 40 mg tiap malam itu. Kemudian kalau untuk yang kekentalan darah saya minum Clopidogrel. Tadinya itu sudah dikasih yang mahal-mahal untuk Plavix. Malah saya tes ternyata pakai Diaderik juga bisa ganti dengan Clopidogrel. Crestor juga bisa diganti dengan Rosuvastatin. Itu semua dikontrol terus. Nah, pesan yang ada di dalam memelihara kesehatan chronic disease management ini adalah bahwa kontrol secara reguler. Jadi saya kontrol terus secara reguler. Kemudian kalau biasanya saya tidak usah ke dokter lagi, langsung diperiksa lab itu penyalahgunaan di Belgia setiap 3 bulan lengkap. Kemudian saya bandingkan sendiri kalau ada kelainan misalnya lebih tinggi dari yang biasa atau lebih rendah dari yang biasa, maka saya langsung ke dokter. Jadi kita kontrolnya begitu. Jadi jangan AB kalau ada perubahan terhadap indikator itu dari penyakit kronis kita, jangan AB. Ada temannya istri saya, Profesor Artis Sudihartono, adiknya, saya juga pernah kena stroke ringan yang disebut transient attack, TIA. Jadi saya suka nyebut beliaunya itu selingkuhan saya Tia. Tiap 5 tahun dia mengganggu rumah tangga saya, karena setiap 5 tahun saya kena. Tiap 5 tahun Pak. Nah itu TIA itu, si Tia itu datang mengganggu. Ya istri nggak ikut marah, cuma ikut merawat gitu. Kalau si Tia datang, ya. Jadi itu tiap 5 tahun, dulu umur 70, 75, 80. Tapi saya terus bisa eksis sekarang, karena terus akhirnya saya kontrol ketat, dan kemudian setiap ada perubahan, ini langsung ke dokter. Jadi itu. Baru-baru ini saya kena dulu karena kena COVID. Setelah pulang dari Bali sama-sama lagi satu pesawat. Saya kena malah diisolasi di RSPI. Kemudian tahun lalu saya ke Amerika, di sana kena lagi saya. Kena 5 hari lagi diisolasi di situ. Nah pulang dari sana ternyata saya bawa penyakit juga takikardia namanya. Takikardia itu aritmia jantung yang nggak teratur. Itu dampak dari long COVID katanya. Nah kemudian dirawat, ditangani oleh dokter. Nah, kemarin ini saya merasa kok saya punya alat sendiri untuk ngecek itu heart rate itu dan sebagainya, dan juga tekanan darah dan sebagainya. Saya tuh ada nggak normal, buru-buru saya ke dokter baru minggu lalu, dokter jantung, dan ternyata hanya ringan. Jadi pesan yang disampaikan dalam perawatan kesehatan untuk chronic disease management adalah kontrol secara reguler. Kemudian kalau ada indikator-indikator yang berbeda dari yang biasa, itu harus segera ke dokter. Itu satu. Jadi dalam ini adalah chronic disease management yang pertama yang harus dilakukan untuk orang tua-tua seperti kita. Yang kedua, untuk pelatihan fisik, katanya adalah kita harus improve dan mempertahankan mobility and balance. Mobilitas kita dan balance keseimbangan dulu kita, karena berdasarkan statistik Pak, orang tua itu ke hospitalisasi itu kebanyakan karena terjatuh, karena jatuh. Statistik yang ada di saya tapi di Amerika semua itu karena jatuh. Oleh karena itu dalam mobilitas ini maka kita harus jangan sampai kita harus melatih otot-otot terutama. Jadi seperti yang pernah dilihat dengan Latifan, misalnya berenang, salah satunya adalah olahraga jalan kaki berenang dan kemudian melatih otot yang penting. Maka kita jangan sampai otot-otot kita lemah sehingga kita jalan harus dipapa, harus pakai kursi roda. Itu justru harus mobilitas dan keseimbangan, balance harus dijaga, harus dilatih demikian rupa. Banyak cara, misalnya saya ada private trainer di rumah tiap seminggu 2 kali, asistennya Adele itu untuk melatih otot-otot saya sehingga saya bisa agak gesit gitu sekarang. Agak ya, masih agak belum gesit, tapi saya gesit. Jadi mobilitas dan ini. Yang ketiga katanya yang harus itu pertama
Mengapa mobilitas itu penting? Karena pertama untuk mencegah jatuh. Terjatuh itu berdasarkan statistik yang paling banyak menyebabkan dihospitalisasi orang tua. Jadi jangan sampai latihannya ringan saja dulu di rumah dan sebagainya dengan seperti tadi Pak Jamal bilang kita harus begini ya Pak ya. Itu ya, itu latihan tadi. Jadi seperti itu, jadi menjaga keseimbangan. Mungkin bisa memegang ke tembok dulu dan sebagainya pelan-pelan. Pokoknya jangan disentak atau disentak itu apa sih Pak Taufik? Tiba-tiba gitu ya, jangan tiba-tiba, berarti perlahan-lahan. Jadi latihannya bisa jalan kaki, latihan dan terutama otot Pak, otot harus dilatih. Itu latih pelan, jangan merasa diri tinggi besar badan, lagi pasti dengan harus berlatih otot. Ya, yang paling justru yang paling besar badannya itu yang paling ini karena harus menumpu berat badan yang besar, tulang harus dilatih. Itu yang menurut DEI Pak ya, menurut DEI. Dan yang ketiga, konsep ketiga dalam pemeliharaan kesehatan untuk lansia adalah menjaga atau merubah gaya hidup dalam soal nutrisi dan hidrasi. Jadi saya sering dinasihati untuk gaya hidup ganti pola makan dan sebagainya. Ada yang menarik di sini. Dulu waktu saya masih muda, saya kadang-kadang ikuti saran kakak saya itu. Minum omega 3, 15, 5, 55 ikut ya, gitu ya. Tapi nggak ada pengaruhnya apa-apa. Kena juga saya stroke ringan. Pernah ikuti saran dia. Omega 3 15 setiap hari waktu itu Pak. Berapa tuh? Tetap aja. Nah, dia yang malah giring, saya nggak giring. Ya, jadi itu antara lain pola hidup. Tapi ada yang menarik ya. Waktu agak mudaan saya pola hidup saya waktu itu agak sedikit menjaga makanan. Tapi setelah saya adalah pelatih PT, personal trainer, dia bilang makan aja Pak, lemak, daging. Sekarang saya sikat aja daging semua. Yang berlemak saya nggak peduli. Dulu kalau pesen steak pun pakai tenderloin gitu yang tidak ada. Gitu. Kalau sekarang ya ada lemaknya. Hanya jangan disertai dengan karbonya. Jangan makan kentang, kalau menurut pelatih saya. Oke. Kentang atau apapun itu dengan sayur aja, sayur-sayurnya. Seperti apa, brokoli, apa yang merah itu? Wortel, kemudian apa, buncis, bean yang kecil. Jadi daging silahkan dimakan, lemak tidak apa, protein, karbonya harus dikurangi. Makanya sekarang saya makan karbo itu nasi paling sehari itu hanya untuk supaya itu aja. Sedikit sekali, tapi lebih banyak pada lemak. Berapa sendok? Ya. Nasinya? Nasinya saya hanya barangkali 2-3 sendok. Masya Allah. Tapi nggak ada pedomannya, tapi kurang, intinya dikurangi yang karbo itu. Nah kemudian itu kesehatan fisik, jadi 3 hal kesehatan fisik itu. Pertama adalah chronic disease management, jadi penyakit-penyakit kronis harus dikelola dengan baik yang melekat dengan kita. Saya yakin semuanya sudah pada punya penyakit kronis ya, saya nggak usah sebutkan lah. Saya tahu Taufik dan Sofyan, kakak saya dan saya penyakitnya, tapi nggak usah di announce di sini. Kalau saya diri sendiri saya announce, saya banyak penyakit kronis. Tadi sudah saya sebutkan. Jadi itu harus dikelola dan dikontrol dengan rutin. Ya, kemudian kalau ada kelainan itu yang harus segera dokter. Yang kedua mobilitas dan keseimbangan itu harus dilatih. Jadi itu dilatih melalui kalau bisa ada pelatih, kalau enggak ya latihan ada banyak di YouTube itu cara-cara melatih untuk fisik. Yang ketiga nutrisi. Dan saya sekarang berubah. Saya sih makan aja lemak apa itu pun juga. Tapi yang saya kurangi adalah karbonya. Tapi saya tidak tahu itu yang